Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan project kita, yaitu web 02 HTML, di mana kemarin kita sudah atau sebelumnya kita sudah memberikan sebuah koneksi ya, atau menambahkan sebuah koneksi pada penekanan tombol submit sehingga programnya itu sudah terkoneksi dengan database. Ya, sekarang kita akan melanjutkan, yaitu setelah dia terkoneksi, dia akan menyimpan data yang telah diinputkan di dalam form registrasi tersebut ke dalam database ya, dalam hal ini ya tabel daripada user ya, bisa dikatakan di sini adalah tabel registrasi user. Oke, untuk script di sini saya sudah buatkan sebenarnya. Nah, jadi di sini untuk koneksi sama seperti kemarin, cuman di sini sedikit ditambahkan, yaitu penggunaan database. Kan kepentingan kita hanya masih sekedar untuk mengecek koneksi ya. Tapi sekarang kita tambahkan lagi itu nama dari database-nya ya, karena itu nanti akan digunakan untuk memproses penambahan data. Dan untuk echo yang sebelumnya ada di koneksi ini kita bisa matikan saja ya. Jadi biar tidak perlu ada perubahan bentuk tampilan pada saat memanggil koneksi. Oke, untuk di dalam web HTML ini sendiri ya, ada beberapa hal di sini yang saya tambahkan, yaitu di dalam go submit di sini ya. Di sini elemennya untuk gender itu L sama P. Ya, jadi di sini saya menggunakan ada variabel penyimpan. Ya, jadi data daripada dokumen formnya ini sendiri ataupun dokumen ini disimpan dulu ke dalam variabel tersebut. Lalu dibentuklah objek JSON dari situ. Ya, lalu dirubah dalam teks. Ya, nanti data tersebut akan dikirimkan ke dalam data register. Jadi kita panggil program PHP dengan mengirimkan format data JSON. Ya, jadi di sini yang saya maksud untuk mempermudah. Ya, sebenarnya memang kalau dari urutan ini bisa dikatakan ini biasa saja, ini bisa hampir dikatakan bukan hampir sih ya, ini adalah sebuah urutan yang pasti dibuat gitu sama kita. Nah, sedangkan ini adalah bagaimana data kita dibentuk dalam bentuk objek JSON sendiri. Ya, dari tipe nama propertinya di situ ya. Terus di situ variabel saya gunakan variabel untuk memberikan value-nya. Ya. Lalu dikirimkan di dalam register. Untuk cancel sendiri di sini masih berupa pengosongan data. Nah, ini kan validasi yang sebelumnya telah kita buat ya. Walaupun mungkin ada yang bisa dibedakan lagi ataupun bisa kulik lebih jauh mengenai program kita, karena ini akan masih sederhana sekali. Oke, saya akan buka file reducer ya. Jadi di sini pertama data itu diambil lalu didecode ya, di JSON itu didecode menjadi variabel data user ya. Lalu saya includekan dari koneksi dari PHP tadi ya. Lalu saya membentuk sebuah sintak SQL untuk melakukan proses input ataupun insert data. Nah, di sini yang saya maksud dengan lebih mudah itu kita nggak perlu memasukkan setelah itu terus ambil satu-satu, enggak. Jadi begitu kita ambil satu saja data user, di sini selanjutnya kita bisa panggil dengan cara seperti ini ya. Ya, data username dan lain seterusnya. Jadi sudah lebih, menurut saya lebih mudah seperti itu ya dalam pengoperasian selanjutnya. Jadi lebih object oriented ya. Nah, ini jadi seperti ini. Jadi dari data user ini yang kita telah kirimkan dari web 02 ya, kita panggil, dan setelah di decode menjadi JSON-nya, nah itu akan berubah jadi data JSON seperti ini. Lalu kita masukkan dia ke dalam string ya, jadi untuk dijadikan sebuah perintah insert di dalam sebuah sintak SQL. Nah, setelah perintah itu telah dibentuk, barulah perintah tersebut nanti akan kita jalankan di sini. Ya, ini adalah untuk menjalankan perintah tersebut. Ya, sekaligus di sini juga saya buat untuk
apa? Yaitu digunakan untuk memeriksa apakah sintaks tersebut berjalan atau error. Kalau berjalan, di sini ditambahkan echo ya, untuk memeriksa apakah sukses atau tidak. Dalam hal ini saya memeriksa raw yang terefektif ya, walaupun sebenarnya hasilnya pasti raw efektifnya cuma satu ya. Terus untuk error ini, kalau terjadi error dia akan manggil seperti ini ya. Nah, nanti ini semua ya, akan dikembalikan dan dikirimkan ke dalam respon teks. Nah, di mana respon teks ini tidak dicetak di dalam dokumen HTML, tetapi disimpan di dalam sebuah pesan. Nah, pesan ini nantinya akan ditampilkan menggunakan window alert. Ya, jadi dia akan menjadi status. Nah, apakah proses penyimpanannya itu sukses atau tidak. Nah, itu yang yang dimaksud dengan insert tadi. Lalu bagaimana dengan yang mau melakukan proses modifikasi? Nah, ini sebelum kita nanti akan melakukan proses modifikasi, maka ada beberapa hal dulu yang harus kita buat, yaitu menampilkan dulu data yang sudah ada ya. Kan kalau yang sekarang kita buat ini baru masih menyisipkan data yang sudah ada, kita masih belum belum tahu. Oke, berarti setelah ini kita akan membuat sebuah form satu lagi ya, dimana membuat sebuah halaman satu lagi, dimana di halaman tersebut nanti akan difungsikan untuk menampilkan sebuah halaman website yang menampilkan data dari tabel user tadi ya. Itu nanti kita akan buat seperti itu. Nah, jadi ini agak sedikit meleset mungkin ya untuk targetnya ya, walaupun target saya adalah harusnya ini selesai semua sebelum UTS, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi kita targetkan saja sampai minimal kita bisa insert dulu ya. Oke, sampai di situ kira-kira jelas ya. Oke, silakan mencoba di situ ya. Untuk skripnya nanti akan saya berikan link dokumennya. Oke, terima kasih.